Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih dalam aljabar fungsi dengan tipe yang berbeda. Ini tipe analisis, kemudian diperkenalkan juga operasi yang tidak lazim. Ya. Misalkan operasi ini tandanya yang digunakan tanda dolar, didefinisikan ketika A dioperasikan dengan B, maka mengoperasikannya begini. Ya. Jadi tipe-tipe soal ini yang akan kita coba bahas. Soal seperti ini sebutnya soal yang sederhana dan gampang. Kita simak dulu soal pertama. Didefinisikan A bintang B sama dengan A ditambah B tambah 1. Untuk semua bilangan bulat A dan B. Jika P memenuhi, A dioperasikan dengan P sama dengan A untuk setiap bilangan bulat A, maka P nilainya berapa? Ini muncul di OSK 2006. Nah, yang begini tidak usah bingung, ini operasi didefinisikan. Artinya ini operasi bebas, tidak usah dari mana, ini diberikan oleh soal. Soal bebas mendefinisikan sebuah operasi. Makanya operasinya bukan tambah, bukan kurang, bukan kali, tapi operasinya operasi bintang. Sehingga kapanpun kita mengoperasikan A bintang B, maka diubah menjadi A, berarti yang ini, kemudian ditambah B, kemudian ditambah 1, hanya itu saja. Kita ikuti. A di bintang P berarti apa? A, kalau mengikuti ini ya, berarti A ditambah P, kemudian tambah 1. Seperti ini, A bintang P, berarti kita ubah menjadi A tambah P tambah 1. Ini berdasarkan definisi yang diberikan soal. Sama dengan A, kita ikuti saja. Nah, ini kan A saling hilang ya, sehingga P sama dengan min 1. Jawabannya adalah A. Ya, soal sederhana sebetulnya. Baik, soal nomor 2 sekarang. Misalkan operasi dolar didefinisikan sebagai A dioperasikan dengan B, maka hasilnya ini, A ditambah 2B. Ya, untuk setiap AB anggota, ini anggota bilangan bulat. Nilai ditanyakan, nilai A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan A adalah, nah ini lebih kompleks dari tadi, dari yang soal pertama, tapi sebetulnya sederhana saja, kita ikuti. Ya. Kita mulai dari yang tanda kurung, itu sudah lazim yang kita lakukan adalah kurung dulu, biasakan. B dolar A, kalau mengikuti ini berarti yang pertama A ditulis, kemudian B ditulis, tapi munculkan angka 2, kemudian operasinya penjumlahan. Ikuti saja, berarti kalau B dengan A, berarti B-nya ditulis, kemudian A-nya itu ditempelkan angka 2, kemudian operasinya jumlah. Itu definisi maksudnya. Seperti itu. Nah, setelah ini, lakukan hal yang sama. A dolar ini berarti A-nya tulis, kemudian yang ini semuanya ditempelkan angka 2, kemudian operasinya adalah penjumlahan. Jadi definisi ini berlaku untuk memecah, menerjemahkan dolar. Sehingga dalam langkah ini dolarnya hilang. Nah, setelah operasinya menjadi tambah, ini kan sudah umum, ya. Berlaku operasi biasa. Itu saja sebetulnya. Jadi ketika dolar sudah hilang, ketika bintang sudah hilang, ke sini operasi aljabar. Sini tinggal 2B plus 2A, 2 kali B, 2B, kemudian 2 dikali 2A adalah 4A. Mengandung sama-sama, ya, mengandung sama-sama A, jadi A-nya 5A. Seperti itu. Kemudian ini 2B. Nah, dalam opsi itu tidak ada. Dalam opsi itu tidak ada yang bentuknya seperti ini, tapi diterjemahkan dalam dolar. Dan kita bisa lihat sekilas jawabannya adalah E. Ya, coba kita lihat 5A dolar B, itu kan 5A-nya tetap, kemudian huruf B ditempelkan angka 2 tambah. Berarti memang jawabannya adalah yang E. Nomor 3, ini tipe lain ya dari fungsi. Yuk, silakan di pause dulu, disimak dulu. Ini muncul di OSK 2003. Nanti kita cocokkan jawabannya.
Misalkan untuk setiap bilangan real A dan B yang berbeda, nah di sini fungsi M dalam kurung AB menyatakan bilangan terbesar di antara A dan B. Dan kalau M-nya kecil, maka menyatakan bilangan terkecil di antara A, B. Ya. Jika A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, C lebih kecil dari D, dan D lebih kecil dari E, maka nilai dari ini adalah, ini berurutan berarti ya, berurutan sesuai abjad ya, A, B, C, D, E. Berarti E semakin ke sana semakin membesar. Ditanyakan adalah M-nya besar dalam kurung, M-nya besar dalam kurung, M-nya kecil, C, D, dan seterusnya. Nah, kita hanya memiliki informasi A, B. Ada dua huruf, kemudian diawali dengan fungsi M besar atau fungsi M kecil, hanya itu saja. Nah, biasakan cari yang sesuai dengan yang diketahui. Kalau di sini M dengan M kita nggak tahu, M berdempetan begini berdekatan kita tidak tahu, karena yang kita tahu adalah M berdekatan dengan AB, ya. Seperti itu. Sehingga jangan bergerak dari sini, jangan bergerak dari sini. Nah, di sini M dalam kurung CD. Nah, kita bisa bergerak dari sini karena kita tahu MAB berarti kita tinggal pilih yang terkecil. MCD artinya kita pilih yang terkecil. C dengan D lebih kecil C, seperti itu. Ya, yuk kita simak langkahnya, idenya itu. Nah, ini pun sama, kita cari M dengan B, tapi di sini komanya dan seterusnya kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah yang dekat, MAE. Kita fokus langkah pertama ke yang ditandai warna merah dan ungu. MCD artinya apa? Pilihlah yang paling kecil. Mana yang paling kecil, C atau D? C. Berarti yang ini bisa kita ubah menjadi hanya huruf C saja. Segini hasilnya adalah C. Yang lain ini tulis ulang. Seperti itu. Ini tulis ulang. Ini tulis ulang. MAE artinya apa? Pilih yang paling kecil, apakah A atau E. Tentu saja jawaban kita mana yang paling kecil adalah A. Jadi segini kita ganti dengan huruf A. Lebih sederhana, memang tujuan kita adalah menyederhanakan pada setiap langkah. Nah, setelah itu kita sudah langsung bisa. Jangan bergerak dari MM karena kita nggak tahu MM, rumusnya tidak diberikan. Tapi di sini sudah kita tahu MCA. MCA itu ketika M-nya besar maka pilih yang besar. C atau A? C jawabannya. Berarti segini diubah menjadi hanya huruf C. M tulis lagi. Yang ini sekarang MBA artinya apa? Pilih yang paling kecil B atau A. A yang paling kecil maka segini nilainya adalah A. Nah, langkah ketiga ini sudah semakin sederhana. MCA sudah gampang ya, karena artinya pilih yang besar dari C atau A. Jawabannya adalah C. Hasil akhirnya satu huruf, yaitu C. Jawabannya adalah ini. Demikian itu soal fungsi aljabar. Ya, silahkan diulang lagi kalau kurang paham, sehingga kalau dilatih terus menemukan soal-soal tipe seperti ini, tidak akan bingung dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Selamat belajar.